Saya Anindya Ilandrafini akan menyampaikan pengertian dari interaksi sosial, yang dimana interaksi sendiri berarti suatu tindakan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang menimbulkan reaksi timbal balik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan selanjutnya sosial, yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya contoh-contoh dari interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu dan individu. Sebagai contoh, ketika seorang dokter melayani pasiennya. Dan selanjutnya itu yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Sebagai contoh, ketika guru mengajar di dalam kelas. Dan yang ketiga itu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Sebagai contoh, ketika himpunan mahasiswa PTKN berkunjung ke himpunan mahasiswa sejarah. Sekian dari saya, terima kasih. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung, seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. A. Antar orang perorangan. Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. B. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia, atau sebaliknya. Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang masyarakat merasakan dan melaksanakan bahwa tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat. C. Antar satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. 2. Komunikasi adalah bahwa seseorang memberi tafsiran kepada orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerakan badan, atau sikap. Perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan. Dengan adanya komunikasi, sikap dan perasaan kelompok dapat diketahui oleh kelompok lain atau orang lain. Hal ini kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis interaksi sosial. Muhammad Ali dan Muhammad Asrori membedakan interaksi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada interaksi verbal. Interaksi verbal merupakan interaksi yang terjadi apabila dua orang atau lebih melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan alat-alat artikulasi. Dalam interaksi verbal ini, proses interaksi terlihat dari komunikasi atau saling tukar percakapan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya mengeluarkan pendapat, berdiskusi, menegur, dan lain-lain. Yang kedua ada interaksi fisik. Interaksi fisik merupakan salah satu jenis interaksi sosial yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana mereka melakukan interaksi sosial dengan menggunakan fisik atau bahasa-bahasa tubuh. Interaksi sosial fisik terjadi misalnya seperti melalui ekspresi wajah, posisi tubuh, gerak-gerik tubuh, kontak mata, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu interaksi emosional. Interaksi emosional merupakan interaksi sosial yang mana individu melakukan kontak satu sama lain dengan melakukan curahan perasaan. Misalnya seseorang dalam berinteraksi sosial akan senantiasa memperlihatkan emosi yang dimilikinya, seperti sedih, senang, malu, dan lain-lain. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Zahri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari interaksi sosial. Tujuan dari interaksi sosial yang pertama yaitu untuk menjalin hubungan persahabatan, di mana terlihat jelas bahwasanya pada fungsi interaksi sosial juga sudah dijelaskan bahwasanya fungsi dari interaksi sosial ini untuk bisa kita menjalin hubungan baik itu antar sesama manusia, yaitu orang tua, guru, teman sekolah, tetangga, ataupun masyarakat sekitar. Nah, yang kedua yaitu menjalin hubungan usaha, di mana biasanya ini terjadi pada bidang ekonomi.
dalam hal ini, biasanya proses interaksi terjadi baik itu antar individu maupun antar kelompok. Dalam hal antar organisasi ataupun perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu melakukan diskusi, di mana tujuan dari interaksi sosial yang ketiga yaitu melakukan diskusi, karena proses interaksi sosial biasanya itu diskusikan yang kita ketahui bahwasanya itu obrolan santai antara dua orang, baik itu antara kelompok maupun kelompok juga bisa, yang dimana biasanya itu dalam diskusi ini terjadi yang namanya itu proses adu pendapat dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan gitu. Nah, yang keempat yaitu melakukan kerjasama, di mana dalam hal ini melakukan kerjasama ini merupakan salah satu bentuk tujuan dari organisasi yang mana biasanya itu berfungsi melakukan kerjasama, karena dalam organisasi biasanya itu orang bersama-sama untuk melakukan kegiatan yang memiliki atau untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk interaksi sosial, di mana bentuk interaksi sosial yang pertama yaitu asosiatif, di mana yang kita ketahui bahwasanya bentuk interaksi sosial asosiatif ini merupakan salah satu bentuk interaksi yang mengarah pada kesatuan atau menyatu gitu. Nah, ingat ya, begitu mendengar kata I'm quote, di mana itu berarti baik, yang terbayang adalah pasti di benak kita yaitu kegiatan-kegiatan yang positif atau yang baik. Biasanya itu mengenai kegiatan contohnya kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Dan yang kedua yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif, di mana pada dissociation interaksi sosial ini lebih mengarah pada perpecahan atau kegiatan-kegiatan yang membuat antara kelompok itu menjadi terjadinya konflik gitu. Ya benar, pada contohnya yaitu persaingan. Selanjutnya yaitu bentuk interaksi sosial, di mana bentuk interaksi sosial yang pertama yaitu asosiatif, di mana yang kita ketahui bahwasanya bentuk interaksi sosial asosiatif ini merupakan salah satu bentuk interaksi yang mengarah pada kesatuan atau menyatu gitu. Nah, ingat ya, begitu mendengar kata I'm quote, di mana itu berarti baik, yang terbayang adalah pasti di benak kita yaitu kegiatan-kegiatan yang positif atau yang baik. Biasanya itu mengenai kegiatan contohnya kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Dan yang kedua yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif, di mana pada dissociation interaksi sosial ini lebih mengarah pada perpecahan atau kegiatan-kegiatan yang membuat antara kelompok itu menjadi terjadinya konflik gitu. Ya benar, pada contohnya yaitu persaingan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri interaksi sosial. Nah, ciri-ciri interaksi sosial ini ada 4. Yang pertama itu lebih dari satu orang. Jika seseorang melakukan interaksi hanya sendiri saja, maka sebuah interaksi tidak akan terjadi. Karena interaksi tersebut membutuhkan sebuah aksi dan juga reaksi. Contohnya, jika seseorang melakukan tindakan, maka orang lain harus merespon. Atau contoh lagi, jika seseorang berbicara, maka orang lain harus menjawab. Nah, itulah yang disebut dengan aksi dan juga reaksi di dalam interaksi sosial. Ciri interaksi sosial yang kedua, yaitu adanya simbol-simbol tertentu yang digunakan dalam komunikasi. Simbol yang paling umum untuk berkomunikasi adalah bahasa. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan adalah simbol tersebut dapat dipahami oleh pihak yang berkomunikasi, supaya komunikasi di antara keduanya dapat berjalan dengan lancar. Lalu ciri yang ketiga yaitu dimensi waktu. Yang dimaksud dimensi waktu di sini ialah interaksi sosial, waktu berlangsungnya interaksi tersebut, baik itu pada masa lampau ataupun masa sekarang atau bisa masa depan. Hal ini berarti menunjukkan di dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Lalu ciri yang terakhir, adanya tujuan yang ingin dicapai.
untuk menentukan apakah interaksi tersebut mengarah kepada kerjasama ataupun mengarah kepada pertentangan. Setiap orang pasti memiliki tujuan di dalam dia berinteraksi sosial. Contohnya, interaksi di sebuah pasar. Ini terjadi sebuah hubungan transaksi antara penjual dan juga pembeli. Nah, inilah tujuan dari interaksi sosial tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Faktor berlangsungnya proses interaksi sosial. 1. Faktor imitasi. Imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengintimidasi merupakan meniru. 2. Faktor sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. 3. Faktor identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. 4. Faktor simpati. Simpati adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Aspek interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial, yang merupakan hubungan sosial antara individu satu dengan individu yang lain, yang bersifat secara langsung sebagai wujud aksi dan reaksi. Yang kedua adalah komunikasi, yang merupakan tindakan seseorang menyampaikan pesan terhadap orang lain, dan orang lain itu memberikan tafsiran atau sinyal tersebut serta mewujudkan dalam perilaku. Kedua aspek ini bisa dikatakan aspek interaksi sosial apabila keduanya sudah mencakup unsur-unsur dalam interaksi sosial serta dianggap dapat mewakili teori-teori yang lain.